yang berprestasi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Vinams di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat hari ini. Jadi teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya buat teman-teman yang lagi nonton. Jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, dosen yang cantik jelita, pastinya perempuan lah ya karena cantik. Dan teman-teman, selain cantik, dosen ini juga berprestasi pastinya, yang nantinya akan sharing nih sama teman-teman dan dosen-dosen di luar sana seperti apa sih prestasi dosen satu ini. Siapa lagi kalau bukan Bu Erna. Halo Bu Erna, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini, sehat Bu? Fine. Alhamdulillah sehat ya teman-teman ya. Jenengan bisa perkenalan diri dulu Bu, biar teman-teman di luar sana kenal jenengan dan makin tahu, oh ini ternyata Bu Erna yang cantik itu. Baik, perkenalkan saya Dr. Ernawati Eskep NSMKes, dosen dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Berarti tempatnya Bu Erna ini ada di kampus 2 teman-teman, karena Fakultas Kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan Bu Erna juga sering nih mampir ke kampus 1 untuk menyapa teman-teman yang ada di kampus 1. Iya ya Bu ya? Sering ya ke kampus 1? Sering. Dan ya teman-teman, selain itu Bu Erna ini dosen yang sudah cukup lama ya Bu. Sejak kapan Bu jenengan di sini Bu? Bu Erna menjadi dosen mulai tahun 2009, namun bergabung di Universitas Muhammadiyah Gresik mulai tahun 2019. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang penelitian nih, Bu Erna ini emang basicnya jenengan di penelitian ya Bu ya. Banyak banget penelitian yang telah dilakukan Bu Erna, sampai nantinya ada beberapa yang akan saya sepil nih yang lolos di suatu program yang Masya Allah sekali menurut saya. Itu jenengan gimana Bu ceritanya kok bisa emang basicnya tuh di penelitian dan pengembangan apa Bu tadi yang sempat jenengan cerita sama saya tuh Bu? Pada dasarnya kita semua, terutama Bu Erna sendiri itu belajar, karena Bu Erna mulai dari riset pendahuluan, riset fundamental sampai baru melaksanakan riset yang namanya riset pengembangan. Nah, di sini Bu Erna mencoba untuk riset pengembangan yang salah satunya mengarah ke paten, baik paten biasa maupun paten sederhana. Ada 2 macam ya Bu ya berarti ya? Salah satunya seperti itu. Nah teman-teman, selain itu Bu Erna ini juga dosen yang berprestasi yang sempat saya sebutkan tadi. Dan Bu Erna ini pernah mewakili Unmu Gresik ya Bu untuk menerima program unggulan berpotensi kekayaan intelektual 2024. Benar Bu ya? Iya benar. Dan itu ada 2 judul sekaligus teman-teman. Boleh saya bacakan Bu judulnya ke teman-teman? Karena saya nggak hafal ya teman-teman, jadi saya bacakan saja. Karena menurut saya ini agak susah karena penemuan terbaru juga. Jadi yang pertama itu ada produksi kapsul suplemen fertilitas atau motilitas spermatozoa berbasis ekstrak kulit buah manggis atau Garcinia mangostana. Terus yang kedua itu ada produksi cairan probiotik berbasis buah-buahan yang tinggi antioksidan untuk luka terbuka seksio sesar pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan 2. Betul nggak Bu itu Bu? Betul sekali. Betul. Nah itu gimana Bu ceritanya Bu, kok bisa jenengan lolos 2 judul sekaligus yang menurut saya ini sangat keren sekali ya, karena belum ada ya Bu ya di luar sana, di dalam negeri maupun di luar negeri belum ada, karena tadi jenengan menyampaikan penemuan terbaru. Itu gimana Bu ceritanya Bu? Iya, kita ketahui bahwa yang kita patenkan itu adalah yang bersifat novelty, di mana paten itu ditelusuri dari dalam nasional maupun internasional harus benar-benar novelty, yang artinya tidak boleh sama baik di dalam nasional maupun internasional. Wih, keren sekali teman-teman. Belum ada sama sekali nih. Nah, selain itu Bu, jenengan prosesnya seperti apa sih Bu? Mungkin bisa share ke teman-teman, ke dosen-dosen di luar sana biar oh ternyata ini prosesnya. Apakah seribet itu? Karena jenengan juga kan aktivitasnya selain jadi dosen, sering juga kan Bu diundang di luar sana menjadi narasumber lah di dinas kesehatan maupun dimanapun itu. Terus ngurus proposal yang kayak gini ribet nggak sih Bu prosesnya?
Kalau dibilang ribet, pasti ribet ya. Iya. Tapi ini adalah passionnya Bu Erna sebagai dosen yang harus menjalankan tridharma, diantaranya adalah pengajaran, penelitian, pengabdian. Bagi Bu Erna semua itu adalah hal yang tidak ribet dan itu merupakan passionnya Bu Erna. Karena emang udah passion, udah terbiasa, jadi ya kayak ya udah dijalani aja, udah biasa juga gitu ya Bu ya. Wah, masya Allah sekali nih teman-teman. Terus selain itu Bu, kan jenengan ini beberapa kali melakukan penelitian, terus ada menerima hak paten juga. Ini menurut saya sangat luar biasa sekali. Apakah pernah jenengan itu melibatkan mahasiswa untuk ikut tergabung dalam program-program penelitian atau hak paten ini Bu? Pada tahun 2023, Bu Erna pernah melibatkan mahasiswa terkait dengan paten sederhana. Tetapi untuk hibah dosen kali ini, Bu Erna melibatkan sejawat atau teman dosen yang lain, tidak melibatkan mahasiswa. Karena di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dituliskan, diantaranya harus ada NIDN dan lain sebagainya. Berarti tapi pernah ya Bu ya mengajak mahasiswa untuk ikut tergabung dalam penelitian? Hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun. Wah, beruntung sekali tuh yang diajak jadi partnernya Bu Erna buat penelitian. Mungkin jenengan biasanya ngambil yang mahasiswa tua karena emang udah berpengalaman, atau yang masih awal-awal Bu yang maba karena biar ada pengalaman, atau yang seperti apa Bu? Kalau dari pengalamannya Bu Erna, tidak ada semester kecil, tidak ada semester tua. Yang penting mahasiswa itu ada niat. Kalau dengan ada niat, Bu Erna melakukan pembimbingan mulai dari pemeliharaan animal atau hewan coba sampai pengambilan organ serta pemeriksaan-pemeriksaan yang akan kita butuhkan. Berarti intinya buat teman-teman yang fakultas kesehatan nih, apalagi yang ilmu keperawatan ya Bu ya, terus pengen diajak penelitian sama Bu Erna, nggak usah minder. Kalau misal kamu itu masih maba atau masih semester muda, nggak usah minder, yang penting mau ya Bu ya, mau dan punya niat untuk konsisten di penelitian ini, nanti diajak penelitian sama Bu Erna. Dan Bu, ini kan tadi saya baca penelitian jenengan itu judul yang lolos ini kan kayak susah gitu Bu ya. Dan menurut saya ya luar biasa sekali. Itu syarat-syaratnya biar lolos tuh apa sih Bu? Apakah judulnya harus bagus atau memang karena effort jenengan makanya lolos, atau seperti apa Bu syarat-syaratnya Bu? Iya. Indikator untuk lolos di dalam hibah UBRKI ini diantaranya adalah satu, novelty-nya. Nah, novelty di situ dari Ristek Dikti tentunya dia akan telusur dari novelty internasional maupun nasional, apakah paten yang didaftarkan Bu Erna ini sama dengan yang ada di nasional dan internasional. Kalau semisal ada di internasional, kita tidak layak untuk mendapatkan paten atau tidak boleh untuk kita daftarkan. Berarti kalau misal udah ada berarti nggak boleh ya Bu ya, harus Tidak cari yang boleh. lain. Nah, karena emang kebetulan punyanya Bu Erna ini belum ada di nasional maupun internasional, makanya bisa lolos gitu ya teman-teman. Iya Bu ya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nih mau penelitian, usahakan terbaru lah, penemuan terbaru ya Bu ya. Berarti ini jenengan ada produknya nggak Bu? Ada. Ada. Itu seperti apa Bu produknya? Mungkin bisa di-spill ke teman-teman nih. Sebenarnya produk yang kita tawarkan sebelum dapat hibah ini, Bu Erna sudah menciptakan 3 obat yang intinya itu sama untuk infertilitas, terutama infertilitas pada laki-laki. Nah, paten yang mendapatkan hibah ini adalah bentuk daripada obat yang ketiga dan keempat, yang rencananya nanti akan kita komersialisasi ke industri-industri yang bisa kita ajak untuk kerjasama di dalam memproduksi obat ini secara massal. Gitu ya Bu ya. Terus yang buah manggis itu apanya Bu? Kulitnya atau apanya Bu? Saya kurang paham nih, tapi kayak menarik gitu ya. Buah manggis kan emang kayak akan manfaat Bu. Nah, Iya. tapi itu jenengan memanfaatkan apanya itu Bu? Iya, kita ketahui bahwa antioksidan itu sebenarnya bisa didapatkan dari tubuh kita sendiri. Tetapi
Kalau tubuh kita sendiri itu kurang untuk memenuhi kebutuhan, antioksidan itu bisa kita dapatkan dari luar atau eksternal. Di antaranya salah satunya adalah kulit buah manggis. Kita ketahui bahwa kulit buah manggis itu banyak sekali kandungan-kandungannya. Tetapi yang menjadikan kulit buah manggis ini efektif di dalam pengobatan infertilitas terutama pada laki-laki diantaranya adalah satu zat yaitu namanya santon. Santon. Kayak nama orang ya Bu ya, santon. Iya. Itu kenapa kok sangat penting bagi laki-laki Bu? Karena kita ketahui bahwa infertilitas itu sebenarnya tidak didapatkan pada laki-laki saja. Infertilitas itu bisa didapatkan pada perempuan juga. Karena banyak juga kan Bu ya kayak penelitian-penelitian tentang kulit buah manggis, tapi karena memang jenengan ini beda, jenengan ini lebih ke fokus terapanya Bu? Untuk yang tadi Bu, judul jenengan yang pertama kan kapsul suplemen fertilitas ya dari ekstrak kulit buah manggis. Itu berarti bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan? Tidak. Tidak. Jadi ini khusus Bu Erna riset mulai tahun 2016 itu adalah khusus untuk laki-laki, terutama di spermatologinya. Oh iya ya, berarti cukup lama ya teman-teman. Bayangin 2016 untuk menciptakan judul kayak gini, proposal sehingga lolos, itu effortnya luar biasa sekali Bu Erna. Dan saat ini masih ada ini ya Bu ya, proyek-proyek terbaru gitu, atau apakah akan melakukan sesuatu yang lebih luar biasa lagi Bu setelah ini? Ada rencananya nanti pakai signal transduksi santonnya. Wah, saya nggak paham teman-teman, tapi itu udah luar biasa sekali itu. Terus ya Bu, untuk hak paten gini itu ada jangka waktunya nggak sih Bu, berapa lama, atau akan berakhir atau bisa diperpanjang seperti yang tadi jenengan sampaikan, atau seperti apa itu Bu? Pemeliharaan dalam hak paten ini umumnya 5 tahun, tetapi nanti bisa kita ajukan perpanjangan lagi. Biar tetap mendapatkan hibah tadi Perlindungan. ya Bu ya? Oh, perlindungan hak paten dari proposal yang jenengan ajukan tadi, 2 judul itu tadi teman-teman. Ya selain itu Bu, bisa ngasih tips nggak sih Bu untuk dosen-dosen di luar sana supaya aktif melakukan penelitian terus bisa sampai lolos lagi, jadi yang mewakili bukan hanya jenengan tapi ada lagi, dan sudah tidak diragukan lagi karena memang dosen-dosen di Unmu Gresik ini juga sangat berprestasi ya, contohnya Bu Erna ini, itu gimana Bu tipsnya Bu? Tipsnya adalah kemauan dan niat yang konsisten. Kalau Bu Erna bisa, saya yakin teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik itu pasti bisa. Pasti bisa ya Bu. Nah, dari situ kita belajar untuk istiqomah, yang artinya riset itu belum tentu langsung mendapatkan hasil, tetapi riset itu perlu kajian-kajian tertentu, di mana salah satu di antara titik yang kita mendapatkan kejenuhan itu adalah trial di dalam riset kita. Berarti ketika penelitian pun ada gagalnya Bu? Banyak sekali. Banyak sekali gagalnya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang gagal ya dicoba lagi ya Bu Kita ya. coba lagi. Intinya dari Bu Erna, yang penting kalau misal kita penelitian itu ada kemauan dan konsisten ya Bu ya di penelitian itu, dan bukan hanya untuk para dosen, mahasiswa juga Bu. Mahasiswa yang itu sama nggak sih Bu kayak penelitian terus bikin artikel dipublish gitu-gitu kan ya Bu ya? Apakah beda tuh Bu? Sebenarnya peruntukannya untuk apa dulu ya? Kita ketahui bahwa luaran daripada penelitian itu diantaranya bisa hak cipta, bisa paten sederhana, bisa paten biasa, bisa publikasi yang dibagi menjadi publikasi nasional maupun publikasi internasional. Ya, intinya buat teman-teman di luar sana yang mau penelitian, mungkin nanti bisa belajar ke jenengan, boleh ya Bu ya? Kalau misal teman-teman di Unmu Gresik ini pengen tanya-tanya tentang penelitian, gimana caranya lolos hak paten, karena itu berarti kita tidak mengeluarkan biaya apapun Bu. Alhamdulillah, meskipun kita mengeluarkan biaya, itu dari pihak Ristek Dikti akan diklaim atau digantikan. Dapat dari mereka ya Bu ya? Intinya dirimbes.
Raimbes. Terus benefitnya selain kita nggak bayar atau dapat hak paten itu apalagi Bu benefitnya didapatkan di unggulan berpotensi kekayaan intelektual 2024 atau UBerKI ini? Meningkatkan dosen diantaranya bisa dipakai untuk kenaikan fungsional dosen ya di dalam penilaian BKD. Keren sekali ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman di luar sana yang mahasiswa yang suka banget penelitian, pengembangan suatu produk atau proposal apapun itu atau karya ilmiah, kalau misal mau konsul-konsul boleh nih langsung ke Bu Erna, nanti dikasih apa Bu? Kasih wejangan, ya dikasih tips and trick biar lolos seperti apa, bahkan bukan hanya tingkat hak paten tapi ada lagi yang lebih tinggi ya Bu ya pastinya. Tapi mungkin saya nggak tahu tuh apa, cuma ini hak paten udah luar biasa sekali nih, kita nggak bayar, lolos 2 judul lagi, itu Masya Allah sekali. Terima kasih ya Bu Erna untuk sharing-sharing hari ini. Dan mungkin yang terakhir motivasi sekali lagi Bu, tadi kan untuk dosen nih, yang terakhir untuk mahasiswa deh di luar sana, biar makin semangat untuk melakukan penelitian, makin semangat untuk menemukan inovasi-inovasi terbaru gitu. Ya, jadi intinya kita harus selalu berinovasi untuk mendapatkan suatu novelty. Dengan adanya kita melakukan inovasi yang continuous improvement, novelty itu akan kita dapatkan. Dan terutama bagi teman-teman dan mahasiswa, sebelum kita membuat suatu proposal penelitian, kita harus menguji dulu apakah riset kita itu sudah kita masukkan di dalam Google Trend, yang artinya riset itu benar-benar novelty yang layak untuk kita publikasikan di nasional maupun internasional. Jadi semangat terus buat teman-teman. Pokoknya kalau misal butuh bantuan apa-apa langsung calling Bu Erna aja nggak apa-apa. Entah itu untuk penelitian, untuk PKM, karena saya tahu itu Bu Erna pernah jadi pembimbing PKM ya Bu ya, untuk mahasiswa-mahasiswa di Unmu Gersik. Pernah jadi pembimbing atau apa sih namanya itu? Pendamping kreativitas ya? mahasiswa. Pernah ya, pada waktu itu Bu Erna mengusulkan untuk probiotik yang umumnya probiotik itu cair. Tetapi Bu Erna menciptakan suatu kreativitas pada mahasiswa, probiotik itu kita bikin saset. Jadi Kemasan saset gitu. Kemasan saset itu. Wah keren sekali sih, yang jadi yang dapat pendamping Bu Erna pasti sangat terbantu sekali ya, karena inovasi-inovasinya sangat keren, terus penemuan-penemuan terbarunya Bu Erna ini jarang ditemui ya, bahkan nasional internasional aja nggak ada, apalagi nasional belum ada teman-teman. Intinya terima kasih sekali Bu Erna untuk sharing-sharing hari ini. Semoga apa yang telah Bu Erna sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan terus dilanjutkan mahasiswa dan dosen-dosen di luar sana, terutama di Unmu Gersik. Jadi buat teman-teman yang mendaftar di Unmu Gersik ragu karena dosennya yang dikira belum punya apa-apa, oh salah besar. Karena di Unmu Gersik ini dosen-dosennya sangat baik dan sangat berprestasi. Terbuktikan salah satunya ada Bu Erna nih yang punya prestasi yang luar biasa sekali dalam bidang penelitian. Ya Bu ya. Harapannya gimana Bu untuk mahasiswa ilmu keperawatan? Harapannya kita harus selalu menumbuhkan suatu inovasi-inovasi dengan menuliskan risalah inovasi yang tentunya nanti akan selalu continuous improvement untuk pengembangan Universitas Muhammadiyah Gersik. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen join di ilmu keperawatan itu ketemu nih sama Bu Erna. Nanti belajar sama Bu Erna, sharing-sharing langsung boleh. Mungkin bisa di-spill punya Instagram nggak Bu? Nanti mungkin bisa DM ke jenengan. Ada Instagramnya? Ada. Apa tuh Bu? Nanti bisa menghubungi Bu Erna di luar podcast ini ya. Iya. Nggak di-spill nih Bu Instagramnya nih. Atau nanti bisa komen-komen lah di bawah, nggak apa-apa di bawah ini ya, di komen. Nanti dicantumin di situ. Untuk saat ini Bu Erna tidak banyak di Instagram, tetapi di TikTok. Oh di TikTok. Nah ini Gen Z banget nih. Gen Z kan sekarang mainnya tuh TikTok. Jadi kalau misal teman-teman ketemu, wah ini Bu Erna nih yang FYP kemarin di podcast, langsung aja di chat lewat TikTok.
Kebetulan banyak sekali yang didapatkan di TikTok. Bu Erna menyampaikan beberapa materi terkait Oh, ada, Bu, ya? fertilitas atau kemandulan ya. Tentunya ya itu banyak mendapatkan follow yang cukup signifikan ya. Sangat bermanfaat nih buat teman-teman, mengedukasi teman-teman di luar sana. Berarti konten-konten Bu Erna di TikTok ini tentang edukasi-edukasi gitu ya, Bu ya? Reproduksi khususnya. Oh, khususnya reproduksi. Nah, buat teman-teman kalau misal pengen cari ilmu pengetahuan tentang reproduksi, langsung scroll TikToknya Bu Erna. Iya. Apalagi mungkin nanti cara penjelasan Bu Erna nih gampang masuk ke teman-teman. Jadi nggak usah cari-cari lagi konsul ke dokter, langsung ke Bu Erna aja. Iya Bu ya? Siap. Ya, terima kasih Bu Erna untuk hari ini. Semoga nantinya bisa kesini lagi sharing-sharing bareng teman-teman di sini. Terima kasih kembali. Iya, baik teman-teman, sekian podcast hari ini. Nanti kalau misalnya emang ada pertanyaan, langsung komen-komen di bawah aja. Atau yang mau request besok podcast sama siapa dan mau bahas apa, boleh banget langsung komen di bawah. Dan kalau misal mau pengen komunikasi lebih lanjut ke Bu Erna, langsung nanti di TikTok atau Instagram yang kami tulis di deskripsi YouTube kami. Terima kasih. Kita say hi dulu Bu ke kamera Bu, ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next podcast selanjutnya.